Pada Agustus 2020, nilai Amazon telah mencapai 1,66 triliun US dollar, menjadikan kekayaan Jeff Bezos selaku CEO Amazon mencapai rekor 197,8 miliar US dollar. Ia membawa Amazon ke puncak pasar seperti sekarang dengan menguasai seni pengambilan keputusan, dan Bezos memang dikenal sebagai orang yang handal dalam pengambilan keputusan. Dalam surat kepada pemegang saham tahun 2015, ia mengusulkan dua jenis keputusan yang akan rutin dihadapi oleh pengusaha dan eksekutif. Keputusan tipe pertama menggambarkan saat kita harus melalui sebuah pintu dan tidak dapat kembali lagi. Seperti berhenti dari pekerjaan dengan gaji yang bagus untuk bisa fokus pada bisnis atau usaha sampingan kita. Seperti yang dilakukan Bezos pada tahun 1994, memutuskan berhenti dari pekerjaannya dan mulai menjalankan bisnis yang awalnya bernama Kadabra dari garasi rumahnya. Hingga kini Amazon menjadi sedemikian besar, dan Amazon adalah pertaruhan berisiko yang bernilai lebih dari 190 miliar US dollar saat ini. Keputusan ini harus dibuat secara metodis, hati-hati, perlahan, dengan pertimbangan dan konsultasi yang matang, tulis Bezos. Kemudian keputusan tipe 2 adalah pilihan yang dapat dibalik lagi oleh individu atau kelompok. Misalnya pada tahun 1995 saat Amazon menguji tata letak bagian di tokonya, atau menguji produk baru dengan sekelompok pelanggan awal yang disebut dengan pelanggan beta atau semacam beta tester. Idealnya habiskan hingga 10% dari waktu kita untuk membuat keputusan tipe 1. Ini menguras tenaga dan memakan waktu, tapi menuntut perhatian kita. Jangan membuat keputusan tipe 1 saat merasa marah, lapar, kesepian, atau karena kita lelah dengan prosesnya. Misalnya, berhenti dari pekerjaan kita hanya karena kita merasa putus asa pada Senin pagi. Ini bukan merupakan ide yang baik. Buat keputusan tipe 2 secara relatif cepat dan sekaligus, atau di-outsourcekan ke kontraktor atau pihak lain. Daripada membiarkan emosi membanjiri kita, pelajari sebisa kita tentang masalah tersebut. Kita juga dapat melakukan triangulasi keputusan besar dengan berkonsultasi pada pakar lain yang memiliki pandangan yang berbeda. Rencanakan untuk konsekuensi yang tidak terduga. Banyak dari keputusan kita akan memiliki konsekuensi yang tidak terduga. Mungkin kita membuat produk yang disukai pelanggan hanya karena kita menghabiskan waktu berjam-jam untuk memenuhi pesanan dan memberikan dukungan teknis kepada mereka. Konsekuensi tak terduga ini seringkali mewakili keputusan tipe 2 yang kita kelola melalui pendelegasian, pengalihayaan, atau peninjauan proses bisnis. Jika kita telah membuat keputusan tipe 2 yang kurang optimal, kita tidak harus menanggung konsekuensinya selama itu. Kita dapat membuka kembali pintu dan masuk kembali. Maka tipe 2 bisa dan harus dibuat dengan cepat dan pertimbangan tinggi oleh individu ataupun kelompok, tulis Bezos. Misalnya nih, ada seorang pengusaha baru sedang mempertimbangkan penyedia layanan email untuk usahanya. Pilihan ini sangat mempengaruhi arus kas usahanya. Jadi dia mungkin menghabiskan beberapa jam membaca ulasan dan menguji apa yang ada di pasar. Pengusaha yang lebih mapan mungkin akan senang jika anggota tim merekomendasikan beberapa solusi sebelum memilih salah satu. Kemudian, dia akan mengevaluasi total biaya dan mempertimbangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melatih orang lain menggunakan software baru ini. Ambil resiko yang bertanggung jawab dengan pilihan kita. Return yang besar terkadang datang dari keputusan yang bertentangan dengan logika umum. Mengapa pembaca ingin membaca buku di perangkat digital saat mereka dapat membeli buku itu sendiri? Mengapa toko e-commerce masuk ke bisnis cloud hosting dan layanan? Atau mengapa orang mau membeli air putih yang dikemas? Bezos menulis, diberikan peluang 10% untuk 100 kali keuntungan, kita harus mengambil taruhan itu setiap saat. Rencanakan kegagalan. Amazon telah mengambil banyak taruhan selama bertahun-tahun. Beberapa seperti Kindle dan bisnis layanan cloud-nya berhasil. Yang lainnya seperti Amazon Web Store, pesaing Shopify, dan Amazon Fire Phone adalah kegagalan yang mahal, dengan yang terakhir merugikan perusahaan lebih dari 170 juta dolar. Bezos percaya jenis kegagalan ini adalah bagian dari pekerjaannya. Dia berkata, kita masih akan salah 9 kali dari 10 kali percobaan. Sesekali dalam bisnis, ketika kita naik tingkat, kita bisa mencetak 1000 kali percobaan lagi. Distribusi pengembalian inilah yang menjadi alasan penting untuk bersikap berani. Keberhasilan besar akan membayar banyak percobaan sebelumnya. Bagaimanapun, orang yang menerima pilihan akan belajar lebih banyak daripada orang yang melarikan diri. Either you win or you learn.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di like dan subscribe ya. Jangan lupa di share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya.